sebentar lagi akan menikah dengan wanita ini. Apa? Dan kau akan aku ceraikan. Apa-apaan maksudmu? Seorang nggak menceraikan Yanti. Apa salah Yanti? Salah. Yanti memang tak memiliki salah apa-apa. Tapi dia terlalu nurut padamu. Belum lagi kalau kau sudah membandingkan aku dengan mantan suami Yanti yang sudah mati itu. Tak ada harga dirinya aku sebagai seorang suami di mata kalian. Iya pasti kau menceraikan aku hanya karena itu. Apa? Hanya kau bilang Yanti, suami mana yang rela diinjak-injak harga dirinya oleh keluarga istri? Dan itu tidak sekali dua kali, Yanti, tapi berkali-kali. Lalu kau selama menjadi istriku tak pernah sekali membela aku. Tidak. Tak usah aku bilang. Tidak seperti itu. Kau kenapa jadi lemah seperti ini sih? Mami tidak serius. Apa? Iya serius katamu. Iya. Lagi pula, sekarang kita masih baik-baik saja. Tunggu. Aku sudah lelah Yanti. Biar aku berjelas sekarang. Sekarang aku sudah menemukan wanita yang mau menyayangiku dengan parasnya yang kita. Dan itu semua lebih dari dirimu Yanti. Yanti, tenang saja. Dengan aku sudah menemukan calon istri baru, aku sudah merencanakan tentang perceraian kita. Engkau tunggu saja tanggal persidangannya. Ayo saya pergi saja. Dasar lagi gendut. Yang punya salah siapa? Kok malah aku sih yang menceraikan Yanti? Cepat kejar suamimu itu. Aduh, ya Allah. Sudah 3 kali kau menikah Yanti. Tapi aku belum dapat satu pun jujur dari kau. Apa? Aku harus mengejar laki-laki itu. Mami tidak lihat. Dia sudah pergi dengan perempuan datang itu. Padahal kau lihat dari mana pun juga masih cantikan aku. Tapi ya Ji, kalau dilihat-lihat sih masih cantik perempuan itu. Dadanya lebih besar dari punya aku. Dadanya tuh besar banget. Hei, enak aja. Ini ya. Kalian ini sama saja. Sama-sama cerai. Dan belum kasih aku tutup. Itu kan juga karena mami. Apa kata kau? Coba balik. Anak durhaka. Ya karena mami tidak punya anak laki-laki. Anak perempuan tidak bawa hoki. Begini kan kata papi? Alah, kalian berdua
aku berpendidikan tinggi dan aku juga pintar. Aku bisa dapat laki-laki yang lebih mapan dari dia. Ya aku juga bisa, Mi. Lah masa kau cari suami, Yanti? Jangan pilih-pilih. Agar lekas aku punya cucu laki-laki yang bisa bawa hoki di keluarga ini. Tak sabarnya aku menunggu. Dan kau, mengapa lamaran Sanjaya kau tak terima? Sudah habis 30 tahun umur kau. Mau jadi perawan tua? Sanjaya itu Shonaga paling berkuasa, paling hoki. Apa sih kau? Sioman. Sembarangan mulutmu. Aduh, ya terus apa dong? Ayam atau babi kali ya, Mi? Yang pasti selisih lebih dari 2 putaran Sio dengan Om Sanjaya. Lagian aku mana mau sih kawin sama orang tua. Itu kan ada cici-cici, janda lagi, janda baru. Amat, udah sih, Sanjaya tuh maunya sama kamu. Semua laki-laki tuh senangnya sama gaul muda. Bener tuh, Sanjaya itu maunya sama kamu. Semua laki-laki suka sama perempuan yang menurut. Ini aku gak menurut ya. Lagian Mami. Om Sanjaya itu kan orang muslim. Mami mau aku menikah dengan dia, terus meninggalkan dewa di rumah itu. Kalian ini tidak usah banyak cincong. Yang penting kalian ini kawin terus dengan cepat. Kasih uang sesuatu yang jumlahnya besar. Kasih dia anak laki-laki biar hoki, biar bisa buang sial di keluarga ini. Buang sial kasih kalian. Habis ini kalian sembahyang. Sembahyang dewa langit, sembahyang dewa bumi, sembahyang. Mami. Terus kenapa? Semua dewa itu laki-laki. Enggak ada tuh yang perempuan. Oh, atau cuma dewanya Mami aja ya yang patriarki? Ada kan? Dewi Kuatir, Dewi Amras Asik, yang nasa ngomong. Aku sendiri sudah setia kalau begini. Harusnya kalian ini bersyukur bisa sembahyang di mana saja, bisa sembahyang kapan saja. Malam ini malam Cap Gomeh, malam yang meriah. Dulu boro-boro meriah. Malam Cap Gomeh sepi dan gelap. Mami sudah beribu kali cerita. Dulu ada penjarahan sampai etnis kita pada kabur, pada mati, pada terbakar. Iya kan, Mi? Bahkan dulu keluarga yang bahagia pun bisa hancur karena kejadian pada masa itu. Berita harusnya politik.
penjarahan lah, PKI lah, gak asik. Ganti aja. Ini radio baru aja yang kamu tahu itu. Kau pikir radio itu tidak bisa rusak? Kamu tuh selalu segede itu. Anak ini. Hai ya mama. Ini radio bagus. Katanya papa bikinkan supaya rumah lebih ramai. Lagi pula radio lama rusak bukan salah Ming. Lu berdua ini selalu saja. Bukan salahmu, bukan salahmu. Begitu terus ucapmu. Lalu salah siapa nih? Radio ini baru setahun dibeli. Sekarang sudah pakai total nih. Ini Mama lupa kan mama yang terlalu dekat menaruh teko air jadinya kena radionya. Alah, bukan minum yang merusakkan. anak ini pandai sekali bertulis. Persis seperti indah dari dalam kipas. Udah boy, udah radio lama udah jadi cerita lalu. Jangan lu berdua ribut aja karena barang. Lebih baik kita jaga yang baru ini baik-baik supaya tak saling kuning-kuning lagi. Iya Pak. Ya, oke. Satu lagi. Ini. Kalau radio ini bukan jadi mainanmu, buat apa kamu beli? Mama, gak dengar tahu. Ini. Oh, jadi mama cemburu. Nah aja mak, ini kan anak bayi. Radio ini milik kita bersama. Iya, apa yang bilang? Biar kamu puas mak. Nih, menyerahkan hak siaran radio pagi kepada mama tercinta Nyonya Wong. Iya, ini coba diambil yuk. Ini, mau ini ya. Banyak sekali alasanmu. Pusing mama dengarnya. Yaudah, kamu diam saja. Biar mama saja yang atur salurannya. Saudara-saudara pendengar, situasi politik tanah air hingga malam ini masih tegang. Jangan, politik lagi. Isinya berita kok, semuanya politik terus. Gak asmah. Padahal lebih enak dengan musik mah daripada dengerin berita politik yang lagunya tak habis-habis. Cuma bikin pusing kepala aja. Hah, kau ini ya. Justru itu nih. Kita perlu tahu tentang apa yang terjadi di luar sana. Hidup bukan hanya soal bicara cinta nih. Sudah, diam saja kau. Kau ini ya. Ya, Mama.
Tapi jangan salahkan ini. Kalau nanti pada mama jadi terus semua, karena berita-berita yang bikin pusing kepala itu. Udah, radio memang tak selalu bawa kabar baik. Daripada panas, lebih baik tak pilih yang lebih tenang. Ini kembalikan. Ya Pak. Ya, betul. Lebih baik kita maaf. Menurutku udah mulai protes. Kok protes? Jaga bicaranya ya. Kayaknya tadi kau bilang mau masak bubur Amoy. Astaga, aku pas dong ada airnya. Ya ampun, ya sudah ya. Bentar. Siapa itu? Gimana sekarang? Itu juga bapakmu nih. Papa dengar dia tentang berita politik. Kenapa sih orang-orang di luar sana suka sekali menyalahkan kita? Apa kata kita ini hanya Tionghoa, Pak? Orang-orang sudah takut pada sesuatu yang mereka tak benar-benar ketahui. Namun, sudah biarkan kebencian merusak hatimu. Tetap saja, Pak. Orang-orang kita sudah lama di sini untuk berdagang, bukannya bikin onar. Sekarang malah dituduh PK. Kita nggak ngerti, Pak, kayak gitu. Hidup memang tak selalu adil nih. Tapi Papa percaya masa depanmu akan jauh lebih baik jika kau tetap berbuat baik. Dan yang paling penting, terus belajar. Selesaikan sekolahmu nih. Sekolah? Apa gunanya aku sekolah sekarang dengan mereka, Pak? Jika aku akan tetap direndahkan. Justru karena itulah kamu harus sekolah nih. Ilmu bisa jadi bekal untuk berdiri tegak. Bukan untuk dibuktikan kepada orang lain, tapi untuk dirimu sendiri nih. Ya, Pak. Ini paham. Terus setelah lulus nanti, apa aku harus melanjutkan usahanya Papa? Papa tak pernah memaksa Umi. Jika Umi ingin melanjutkan dengan Papa, silakan. Jika Umi ingin sekolah lebih tinggi, jadi guru, atau bahkan jadi dokter, itu pilihan Umi. Papa masih sanggup menyekolahkan pendidikan dengan Papa. Gimana ya, Pak? Sebenarnya Min itu sudah tahu, Pak, akan melakukan apa setelah lulus nanti. Tanyakan saja nih, Papa tak mungkin marah. Sudah bisa, Papa siapkan semuanya dari sekarang. Beneran, Pak? Iya, bener nih. Sebenarnya Min itu
aku, Pak. Kan akhir-akhir ini usaha Papa menurun, terkena imbas keadaan sekarang ini, Pak. Tak usah nih, tak usah khawatir. Jika ingin bersungguh-sungguh dan buat Papa, Mama bangga, kita pasti usahakan yang terbaik untukmu. Nah aja, Pak. Pink berjanji, Pink tidak akan mengecewakan Papa dan Mama. Pink pasti akan membuat bangga kalian berdua. Janji seorang Cina. Aman, kau siapkan minum untuk sini. Iya, sebentar ya, Ci. Tenang dulu. Tarik nafas. Sebenarnya ada apa dengan Aceh ini? Suamiku, kemarin dia ada di pasar. Tapi dia kesemalam pulang. Hari ini aku ke sana. Tapi orangnya kosong. Orang-orang bilang dia itu komunis di bawah orang-orang pribadi besar. Apa? Itu komunis. Iya, Kenapa Aceh bisa dituduhi? aku juga tak tahu nih. Aku sebenarnya mencari uang di pasar, tidak pernah macam-macam. Jangan-jangan ini ulah mereka. Ulah mereka. Pribumi kita. Tenang saja, Lus. Kita pikir bersama apa-apa yang harus kita ambil. Tadi apa yang bisa kita ambilku? Kasih ya Allah. Yang Ci. Tenang. Kalau aku sudah makan, Ci. Bagaimana aku bisa makan aku? Aku tak tahu bagaimana nasib suamiku sekarang. Apakah dia sudah makan? Atau belum? Iya, Ci. Tunggu dulu ya. Tadi aku sempat mendengar suara kalian sayang-sayang dari dapur. Aku ternyata, Ci. Ternyata keluarga kita juga tenang. Tapi kami percaya, Ci. Keluarga kita tak mungkin ada yang komunis. Kami percaya itu, Ci. Aku juga tahu, aku suamiku tak mungkin seperti itu. Namun, bagaimana dengan nasibku? Bagaimana nasib Bella dan ini, anak-anakku? Mereka bahkan belum tamat sekolah. Bagaimana mencari duit dengan suamiku? Tenang dulu. Oe punya ide. Bagaimana jika Oe ajak teman-teman dagang cari kabar tentang punya suami? Oe yakin beberapa dari mereka punya koneksi akan mau seperti ini. Betul itu, Sumi. Iya kok, aku akan ikut kau. Aku kenal beberapa orang di pasar. Terus lu di rumah aja biar Oe dan para lelaki yang sedang tahu. Lagi pula situasi di luar sana sedang tidak aman. Tapi, apa itu seperti itu kok? Apa terus? Jangan keluar. Oe dan sembahmu dan pula harus
jaga Mela, jaga Mimi. Kalau gitu, aku yang Lihat ini. Min, bawa ambil masak apa, Pak? Buat apa, Pak? Ya, ini, Pak. Ya Allah. Aku yakin akan pergi. Kau sendiri yang bilang bahwa situasi di luar sana tidak aman. Aku yakin akan hal itu. Nah saja apa? Kowe bisa melakukan yang lain. Sana terjadi apa-apa. Tapi aku tidak senang ya. Aku berkata apa? Apa-apa. Jangan khawatir. Kowe ada dokter. Ini Pak, tasnya. Bapak, kalau sekarang apa itu juga Pak? Kita bisa saling menjaga Pak di sana nanti. Kami lu di rumah aja. Jaga mama. Tapi Pak, Benar, Mim. Kau di rumah saja. Bantu aku membersihkan seluruh rumah ini. Apa kau tak ingat, Mim? Ini malam apa? malam. Malam. Iya, ini udah tak bohong ya. Aduh. Iya, betul. Ini mau kita program. Jadi, kau harus membantuku menyiapkan hidangan malam ini. Dan kau harus pulang sebelum makan. Ya, Mama. Iya, Moy. Kowe akan pulang sebelum petang. Nih, jaga mamamu. Pak, hati-hati ya Pak. Hati-hati Pak. Ya sudah, Mim. Kalau begitu, ayo teman-teman menyiapkan hidangan di dapur. Kau galau pada saya. Ya, Ma. Mimi, Ya. ayo. Iya. Mana ini? Radio baru berhenti nggak rusak lagi. Aduh, barang Cina emang nggak tahan lama. Mimi, kemana Mimi? Ya ampun, malam dapur sepi sekali. Kasihan kita, tak ada perayaan-perayaan. Mimi, kemana papamu ini, Mimi? Mama lupa Om. Kan pemerintah melarang Ma. Tidak boleh ada perayaan Imlek. Apalagi malam Cap Gomeh secara terbuka di ruang publik. Ya jelas nggak boleh lah Ma. Iya, aku tahu hal Nah, itu itu. tahu. Tapi sudah pukul berapa ini? Mana papamu ini? Ya gini aja. Apa? Aku jemput Papa yang di sana. Aku tahu rumah beberapa rekannya Papa. Tak usah. Kau di sini saja. Ya sudah. Mama
sekalian beli jeruk mah buat persiapan nanti mama jatuh. Apa iya seperti itu, Mi? Mama harus berpikir positif, tidak usah khawatir mah. Gitu ya? Berpikir positif? Iya. Oke, Mi, baiklah. Mama pun yakin pasti seperti itu. Ya sudah, Mi. Ayo, bantu Mama menyiapkan hidangan terakhir di dapur. Salah satu Ayo, kita Mi. tolong Mama, Mi. Ambil
pacarku. Iya kan? Iya. Kamu tenang saja. Nanti biar aku dan Denny yang akan membantu Mama. Oh, sudah ada memang istriku. Sudah ada Yemi anak. Sudah, tenang saja, Ma. Ayo, kita masuk dan istirahat, Ma. Mari, Pak.
Kamu mengaku kalian bersaudara. Kau pengecut. Dari tadi mau paling mau. Karena dia mau Saya mohon, lepaskan kami. Dan sakitnya yang saya mama saya lagi. Kami tidak bersalah. Kami hanya mencari nafkah untuk hidup. Saya mohon, tolong lepaskan kami. Jangan sakiti kami lagi. bisa mengurus mereka. Sekarang tadi pagi saya jalan kita. Bagaimana keadaan kita? Mamanya sakit. Bertahanlah sebentar lagi ya. Tak apa, Ma. Yang terpenting, kita semua harus segera keluar dari tempat ini. Ini semua salahnya. Maafkan aku karena mengatur pulang mereka. Seharusnya aku menunggu Umi untuk menjemput kita. Kau menghubungi Umi? Iya, Pak. Aku menghubungi Umi untuk menjemput kita di depan toko. Tapi belum sempat Umi menjemput kita. Keadaan sudah hidup seperti ini. Maafkan aku, Pak. Maafkan Mama juga ya. Mau bicara seperti itu, Ma. Kita tak salah. Bahkan apapun juga tak salah. Tapi meminta dari kami sebagai di luar. Tinggal di negeri yang kaya akan alamnya. Tak tahu. Gayangku membuat memiliki murka. Sebenarnya apa, Ma, yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita? Apakah jika nenek moyang kita melakukan tindakan kecil, lantas kita patut dihukum atas salah itu? Adil, Ma. Jangan bicara seperti itu. Kita belum kalah. Kita pasti akan keluar dari sini. Mama yakin kamu akan menyelamatkan kita seperti jadinya pada kita. Iya, Umi pasti akan menyelamatkan kita. Umi akan kesini membebaskan kita dari dalam mereka. Tapi Papa tak boleh menerima. Kita tidak akan bersama di sini. Kita harus keluar.
Baiklah, tapi sebagai gantinya kau menang masalahnya. Jangan dong aku.
Bereskan tempat ini agar ada tempat untuk kita makan nanti. Bereskan semua ini sendirian. Ya, sudah lelah kok. Sudahlah, saya itu susul lagi dahulu. Ya, lakukan saja. Bima. kita akan selalu bersama